Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre di channel Jelang Malam. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih buat teman-teman subscriber yang setia di Jelang Malam. Saya doakan teman-teman diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, di video sebelumnya saya dapat kiriman cerita dari Bang Jos ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe nih, tentunya silahkan di subscribe, tekan tombol loncengnya ya, agar teman-teman selalu diupdate terus tiap harinya dari channel Jelang Malam. Di video kali ini saya akan membacakan 3 pengalaman cerita sekaligus ya, yang dialami oleh salah satu subscriber Jelang Malam, dan ini luar biasa sekali ya pengalamannya atau kejadian-kejadian yang memang benar-benar terjadi ketika beliau ini melaksanakan tugas ya. Saya dapat kiriman dari Ko Edwin ya. Kebetulan beliau adalah salah satu abdi negara yang bekerja di Basarnas. Beliau di kirimannya ini menceritakan pengalaman ketika beliau sedang melaksanakan tugas ya, atau melakukan pertolongan dan pencarian. Disclaimer ya teman-teman, Ko Edwin ini menyampaikan kepada saya ini tidak ada maksud apa-apa, akan tetapi beliau ini menyampaikan lebih ke edukasi, lebih supaya kita berhati-hati lagi ketika kita melaksanakan atau kita melakukan kegiatan-kegiatan di daerah yang memang tentunya belum kita tahu medan, atau misalkan lebih mengedukasi ketika kita menaati protokol-protokol ketika kita berada di tempat baru begitu. Oke, tidak harus nunggu lama lagi teman-teman, cerita pertama dimulai dari sini. Ko Edwin adalah panggilan akrab bagi rekan-rekan kantornya, bahkan para adelinting pun memanggil beliau itu Ko Edwin. Ya biar merasa lebih akrab lah katanya, seperti itu. Ko Edwin ini menceritakan bahwa kejadiannya di hari itu mendapatkan informasi tepatnya di sore hari, berarti menjelang malam ya, bahwa ada pengunjung yang hilang di salah satu tempat wisata, tepatnya daerah Cianjur Selatan di salah satu pantai. Korbannya itu sekitar 3 orang, pastinya 3 orang. Di antaranya 1 dewasa dan 2 anak-anak. Ketika Ko Edwin dapat informasi dari tim, Ko Edwin pun langsung menginformasikan, bahkan langsung mengarahkan ke tim yang ada di kantornya itu, atau bisa dibilang timnya beliau, untuk segera melakukan pertolongan atau pencarian. Nah, dengan kondisi yang sudah mau menjelang malam, tapi mau gak mau Ko Edwin ini tipikal orang yang memang bisa dibilang loyalitas tinggi ya. Ini luar biasa ya, pekerjaan Basarnas ini selain beresiko tinggi, tingkat di segi kemanusiaannya ini luar biasa ya. Menurutku ini luar biasa. Singkat cerita, Ko Edwin pun langsung mengadakan briefing secara singkat. Setelah briefing langsung mengerahkan untuk prepare alat-alat ketika beliau nanti rescue di lokasi. Dan pada sore itu pun Ko Edwin mengerahkan sekitar 5 orang, berarti 6 orang total dengan Ko Edwin ya, dengan beliau. Jarak dari base camp atau kantor itu ke lokasi wisata itu kurang lebih sekitar 1,5 jam. Dan perjalanannya itu dikarenakan bisa dibilang ini kejadiannya udah agak lama ya, beberapa tahun ke belakang. Jalannya itu masih melewati hutan-hutan dan memang penerangannya pun masih minim, bisa dibilang masih gelap.
Dan teman-teman mungkin tahu ya, kendaraan Basarnas itu pakai kayak mobil double cabin kayak gitu kan, mobil bak gitulah, ada baknya. Semua peralatan sudah diangkut, tim pun sudah bergegas bersiap untuk ke tempat lokasi. Pada akhirnya Ko Edwin ini dengan tim langsung jalan ke TKP ya, tempat kejadian perkara, intinya seperti itu. Ko Edwin bercerita di perjalanan yang sangat luar biasa, jalan pun masih belum bagus waktu itu dan penerangan pun masih gelap. Akan tetapi karena ini sudah panggilan hati ya, panggilan kemanusiaan lah intinya, dia pun dengan ikhlas dengan tim melaksanakan apa yang menjadi tugas beliau gitu kan. Nah, singkat cerita setelah tiba di lokasi, Ko Edwin pun koordinasi dengan warga sekitar lah ya, atau orang-orang yang ada di tempat kejadian ya. Ya cerita bagaimana kejadian itu bisa terjadi sampai ada korban hilang atau terseret arus ombak ya. Ternyata memang betul tanpa ada pengawasan dari orang tua atau mengabaikan protokol-protokol yang memang sudah ditetapkan, tapi ini intinya pengunjung malah melanggar ya, intinya mungkin lebih ke takdir lah. Pada saat itu tim bergegas menggunakan kapal atau bisa dibilang perahu, masih perahu kayu ya, karena posisinya itu bisa dibilang dadakan atau mendesak. Jadi pakai perahu kayu dulu ditemani beberapa nelayan juga. Kondisinya itu waktu itu sudah menjelang malam, bisa dibilang setelah maghrib, pada maghrib. Itu teman-teman cerita dari Ko Edwin. Penelusuran, pencarian, penyisiran di beberapa wilayah pantai gitu kan. Terus kondisi memang malam. Pada malam itu pencarian kurang lebih sekitar 3 jam. Kurang lebih dari sekitar 3 jam. Bahkan ada tambahan lagi waktu itu katanya 1 jam. Korban belum ditemukan. Nah, pada akhirnya Ko Edwin ini mengadakan briefing lagi, mengadakan koordinasi juga dengan warga setempat, baik polsek, mungkin dari beberapa ya tokoh-tokoh lah yang ada di daerah sana, menyampaikan pencarian akan dilanjutkan pada esok paginya gitu kan, dengan jumlah personil yang bisa dibilang lebih banyak lagi. Singkat cerita, ketika istirahat setelah melakukan pencarian, Ko Edwin ini ngobrol lah dengan tim bagaimana strategi untuk esok hari ketika melakukan pencarian lagi terhadap si korban. Jadi Ko Edwin itu bilang gitu kan, karena kondisinya memang daerah pantai Cianjur Selatan ini ombaknya itu lumayan gede ya teman-teman, lumayan gede. Jadi antisipasinya Ko Edwin ini briefing dengan timnya mencari di beberapa titik yang memang bisa terjadi bahwa si korban itu ada di sekitaran sana ya, atau pantai sebelah sana gitu. Dia cerita seperti itu. Nah, singkat cerita karena sudah semakin larut, tim pun beristirahat. Pada malam hari Ko Edwin bermimpi gitu kan, bermimpi ya intinya lebih seolah-olah Ko Edwin ini didatengin sama si korban gitu kan. Dia seolah-olah kasih tahu lah gitu bahwa dia tuh ada di sekitaran pantai sebelah sini gitu kan. Sontak dia bangun keringetan gitu kan, dia bilang. Akhirnya cuman mimpi gitu.
Ya udah, tapi Ko Edwin ini nggak langsung bisa tidur lagi. Bahkan dia bikin kopi gitu kan sambil nyalakan rokok. Ya, dia berharap mimpi ini salah satu pertanda atau bisa dibilang apa ya, kila-kila ya kalau orang Sunda bilang, bahwa si korban ini ada di lokasi yang diceritakan di dalam mimpinya Ko Edwin. Dan Ko Edwin pun masih berharap bahwa korban ini selamat gitu kan. Ya mudah-mudahan selamat gitu kan. Jangan sampai meninggal gitu kan. Singkat cerita, pagi pun tiba, Ko Edwin bareng tim melakukan kegiatan lagi, penelusuran lagi, pencarian lagi. Kurang lebih waktu itu personil ada sekitar 15 orang lah ya. Bahkan lebih karena dibantu dengan warga setempat, dengan ada beberapa nelayan juga. Menggunakan perahu boot juga karena informasi sudah sampai gitu kan ke beberapa tim yang lain. Sekitaran jam 9, itu kurang lebih dari jam 7 lah ya, hampir 2 jam. Korban masih belum ditemukan. Dan akhirnya tim sudah mulai kelelahan karena memang posisinya waktu itu ombak lagi gede-gedenya. Ko Edwin cerita seperti itu kan. Tapi dengan semangat timnya, dengan keikhlasan Ko Edwin dan rekan-rekan, pencarian terus dilakukan. Korbannya itu selalu selamat, entah ini nyasar atau memang tidak terbawa ombak gitu kan, atau memang ya intinya tim Ko Edwin itu selalu berharap bahwa korban yang hilang ini selalu bisa dibilang selamat lah. Pada saat jam berapa ya, Ko Edwin itu kemarin di voice note ya, di WA itu dia bilang sekitar sore lah, setelah asar jam 5 menjelang maghrib menjelang malam. Sebetulnya tim sudah sudah merasa kecapean dan sudah putus asa gitu kan. Nah tapi ada gambaran di, di sekitaran arah timur katanya ya,
itu agak lumayan jauh, sekitar 3 kiloan lah dari TKP. Kayak ada pelampung gitu kan, kayak ada plastik. Ternyata ini ditemukan sosok yang hilang yang dewasa. Dan sayangnya ditemukan sudah tidak bernyawa juga, sudah meninggal dunia. Nah berarti tinggal satu nih, gitu kan. Karena saking semangatnya, gitu kan. Harusnya pencarian ini karena menjelang malam dihentikan dan akan dikoordinasikan atau dilanjut ke pagi harinya, gitu kan, esok harinya. Kan tetapi timnya Ko Edwin beserta beberapa tim yang lain berkoordinasi. Oke, kita tambah lagi pencarian supaya memang ya siapa tahu gitu kan, siapa tahu salah satu atau satu lagi nih korban yang hilang ini ditemukan gitu kan. Ya Ko Edwin di situ dalam hati dia berdoa karena ya Ko Edwin dibekelin lah katanya dari kakeknya dulu, agak sedikit percaya lah Ko Edwin dengan hal-hal ya bisa dibilang mistis. Ketika ada sesuatu yang bisa dibilang di luar nalar, Ko Edwin intinya lebih ke berdoa gitu kan, lebih ikhlas gitu kan. Nah, karena mungkin pemikiran Ko Edwin ini bahwa orang yang hilang ini dia berpikir selalu selamat gitu kan. Ko Edwin itu dalam hati ya Allah katanya, kalaupun memang anak ini sudah meninggal, tolong supaya dipermudah kita untuk menemukan jasadnya. Itu luar biasanya, tidak menunggu lama ya, ternyata itu dengan hitungan menit tiba-tiba jasadnya itu muncul gitu kan, dari permukaan air tuh tiba-tiba muncul. Sontak tim Ko Edwin pun kaget gitu kan. Tapi ya alhamdulillah gitu kan, pada akhirnya 3 korban ini, 1 dewasa 2 anak-anak ini selamat. Akhirnya tim mengevakuasi, dibawa ke daratan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat lah ya, untuk diotopsi lah, intinya seperti itu gitu kan. Alhamdulillah pada hari itu pencarian pun selesai gitu kan teman-teman. Edwin bercerita bahwa dengan waktu yang bisa dibilang cepat ya, kurang lebih sekitar 2 hari lah. 2 hari itu korban ditemukan gitu kan. Pada akhirnya setelah bikin laporan, setelah lakukan briefing, Ko Edwin dengan tim kebetulan langsung mau kembali ya ke base camp atau kembali ke kantor, walaupun waktu itu posisinya sudah malam gitu kan. Dan memang resikonya ketika dalam perjalanan adalah ya melewati hutan-hutan gitu kan, minim penerangan, jalan jelek. Akan tetapi Ko Edwin berpikir ya sudahlah, kita kan berenam gitu kan dengan tim gitu kan. Pada akhirnya Ko Edwin dengan tim itu jalanlah menuju base camp, menempuh sekitar 1,5 jam. Nah, pada saat di perjalanan karena melewati hutan-hutan, jadi di mobilnya si Rescue Basarnas ini kan double kabin tuh, terus ada kayak spion gitu ya di kanan kiri ya, udah jelas ya. Nah, Ko Edwin ini ngelihat siluet di spion kanan, katanya ada sesosok orang, itulah aku nggak sebutin ya, nggak ini juga itu kan. Dia tersenyum. Sentak Ko Edwin merinding gitu kan. Cuman dalam hati dia tidak menampakkan yang seram gitu kan. Dia hanya tersenyum gitu kan. Dan dia ngerasa oh mungkin salah satu ucapan terima kasih gitu kan, bahwa kita dengan tim atau saya dengan tim bisa menemukan jasad korban yang tenggelam ya gitu kan, di pantai daerah sekitaran Cianjur Selatan gitu kan. Dan Ko Edwin nggak cerita ke rekan-rekan yang ada di mobil gitu kan. Setelah nggak cerita, sampailah tuh di base camp seperti biasa. Ko Edwin melakukan briefing juga gitu kan, bareng timnya, bareng adik lintingnya. Dan kebiasaannya tuh ketika kita melakukan kegiatan atau pencarian atau pertolongan, si mobil tuh suka dicuci gitu kan. Nah,
ketika nyuci itu kurang lebih 4 orang ya, 4 orang bareng adik-adik lintingnya. Nah, ya dicuci, dibersihin gitu kan. Itu tiba-tiba ada siluet ya gitu kan. Kak Edwin cerita ya ke saya itu tidak begitu jelas tapi samar-samar lah. Itu 3 orang adik lintingnya ini kaget gitu kan, mau lari bahkan. Nah, Kak Edwin ini bilang gitu, jangan lari, nggak apa-apa. Katanya udah biarin, ya cuekin aja. Itu sama, gitu, sosoknya sama, cuman berbeda dari tadi yang di mobil itu kelihatan dari spion tuh ya intinya korban satu lah ya. Yang satunya lagi tuh ada lagi cuman beda katanya. Ya sama, senyum gitu kan ya intinya. Nah, lama lah sekian detik gitu, tiba-tiba menghilang. Wow, luar biasa ya. Jadi ketika kejadian itu setelah beres cuci mobil, Ko Edwin pun cerita ke adik-adik linting karena di pekerjaan kita ini katanya sudah biasa kita menemukan atau mengalami kejadian-kejadian ya anggap saja secara positif mungkin almarhum atau korban mengucapkan terima kasih karena kita sudah bantu menemukan jasadnya gitu kan. Oke, itu cerita pertama dari Ko Edwin ya, luar biasa sekali. Ini disclaimer ya, sekali lagi teman-teman tidak bermaksud apa-apa, tapi memang ini bisa dibilang pekerjaan yang sangat luar biasa ya, tingkat kemanusiaannya tinggi gitu kan. Dia pun Ko Edwin ini tidak berpikir apa ya, intinya yang namanya tugas mau nggak mau harus dilakukan dengan ikhlas apapun resikonya. Beliau menyampaikan seperti ini. Dan ini pun mungkin edukasi buat adik-adik lintingnya ketika ada kejadian-kejadian di luar nalar kan jangan direspon dengan negatif, positif aja katanya. Mungkin dari beberapa kejadian-kejadian ini tidak semuanya katanya ditampakkan oleh makhluk astral atau ya ibaratnya hal-hal seperti itu, tapi ada katanya. Jadi pesan moralnya adalah beliau menyampaikan bahwa pekerjaan beliau itu sangat luar biasa. Ketika terjadi sesuatu jangan selalu direspon dengan negatif. Oke, luar biasa ya Ko Edwin. Itu cerita pertama dan ini untuk cerita kedua dan ketiga masih dari Ko Edwin, cuman berbeda tempat gitu. Tetap di daerah pantai lah ya intinya seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke cerita Ko Edwin yang kedua. Kejadian ini Ko Edwin alamin tepatnya di sekitaran 2019 ya, akhir 2019 ya, menuju akhir tahun gitu kan. Nah ini kebetulan Ko Edwin ini sudah dipindahkan tugas ke Kabupaten Pangandaran ya. Infonya seperti itu ke saya. Nah, pada malam itu ya, kejadiannya malam sekitar jam 23.11 malam ada informasi bahwa ada kapal yang terbawa ombak besar ya atau hanyut gitu kan. Berarti korbannya ini adalah seorang nelayan pencari ikan gitu kan. Ko Edwin dapat kabar dari tim di lokasi. Kemudian dikonfirmasi memang betul setelah penelusuran ke TKP, konfirmasi dengan saksi ya. Jadi kronologisnya adalah ketika perahu nelayan ini diakibatkan ada gangguan di mesin gitu kan. Nah si korban ini tiba-tiba mau niatnya membantu gitu, mau membantu membetulkan atau karena yang perahu ini kebalik bawa arus. Jadi kurang lebih ini di lokasi itu ada 2 perahu 3 orang ya, mungkin seperti itulah gambarannya. Nah akan tetapi yang korban niatnya mau nolong malah terbawa arus ombak besar gitu kan. Nah malahan yang tadinya mau niat ditolong 2 orang ini selamat, yang mau nolong malah terbawa arus gitu kan. Akhirnya Pak Edwin pun segera mensiagakan timnya, langsung diinfokan ke beberapa instansi lah ya,
termasuk SAR juga, Basarnas juga, bahkan warga setempat pada waktu malam itu tidak mungkin dilakukan penelusuran atau pencarian karena sudah sekitar jam 1 malam dan cuaca tidak mendukung, ombak besar, angin besar. Pada akhirnya di pagi hari dilakukanlah penelusuran gitu. Nah, itu sekitar beberapa jam disisir gitu kan, daerah pantai dicari sambil ya informasi-informasi dari ABK ya yang ikut kejadian waktu malam. Ternyata di hari pertama itu tidak membuahkan hasil ya, tidak membuahkan hasil. Nah, ini tempatnya di sekitaran daerah Pantai Pangandaran, daerah-daerah cagar alam ya teman-teman. Begitu info dari Ko Edwin. Nah, di hari kedua, pada saat di hari kedua itu disiagakan beberapa tim ya, beberapa tim termasuk dari warga juga, dari nelayan juga, menyisir dari beberapa pantai. Dan akhirnya itu ketika timnya Ko Edwin ini istirahat gitu kan, karena waktu udah malam dan sudah diinfokan juga untuk pencarian ditangguhkan lah ke hari besok. Itu kan menjelang mau maghrib ya, karena daerah cagar alam masih jarang ada orang lalu lalang ya gitu kan. Nah, kejadiannya teman-teman Ko Edwin bilang gitu kan, jadi samar-samar itu di di semak-semak itu seolah kayak ada orang gitu kan. Nah, ini cuman Ko Edwin gak banyak cerita lah ke tim yang lain. Dia cuma lirik dari ujung mata gitu kan, siapa gitu kan, lirik. Mulailah Ko Edwin di situ cerita, merinding gitu kan. Nah, singkat cerita, Ko Edwin pun tidak terlalu diambil pusing lah ya. Udahlah, mungkin karena kecapean. Pada akhirnya tim Ko Edwin menepi lah untuk istirahat karena mau melakukan pencarian di hari ketiga gitu kan. Nah, ini teman-teman info dari Ko Edwin itu, jasadnya itu ditemukan di hari keempat pada malam hari. Nah, ilustrasi ini dokumen asli ya, ilustrasi saya klaim dokumen asli kiriman dari Ko Edwin gitu kan. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi ketika waktu malam itu gangguannya itu ketika memang lagi pencarian gitu kan, karena situasinya sudah malam gitu kan, lingkungan cagar alam juga, hutan belantara gitu kan. Itu pas menyisir pantai-pantai lah daerah cagar alam ini, Ko Edwin dengan tim mengalami beberapa gangguan, misalnya tiba-tiba ombak besar gitu kan, dan tiba-tiba mesin mati gitu kan. Wah, kenapa gitu kan, ya ibaratnya solar lah bahan bakar aman gitu kan, tiba-tiba mati. Akhirnya dibenerin lah sama kru lah gitu kan. Itu agak sedikit lama juga gitu kan, sambil berdoa bareng-bareng, baca-baca gitu kan. Akhirnya mesin nyala lagi, ujar Ko Edwin ya di kemarin pesan ke saya gitu kan. Dia bilang sudah jalan lah katanya. Nah, tidak cukup di situ, tiba-tiba mulai kecium kayak bau lah gitu kan, bau busuk gitu kan. Ini mungkin Ko Edwin berpikiran kayak gini, ini mungkin salah satu gangguan dari makhluk astral supaya menghambat pencarian si korban gitu, bukan. Dia positifnya seperti itu aja. Cuman Ko Edwin dengan tim bersikeras, ayo jangan sampai kita mundur, jangan sampai kita ibaratnya kalah lah, intinya seperti itu. Tetap pencarian harus dicari karena ini udah 4 hari ya, udah waktu ibaratnya udah agak lama gitu kan. Ini bisa dibilang agak agak sulit ya, karena udah 4 hari. Yang ditakutkan adalah kalaupun nanti evakuasi korbannya meninggal,
ini jasadnya takut sudah membengkak atau sudah hancur gitu kan, karena dia berpikir posisinya ada di laut gitu kan, di pantai lah gitu kan, seperti itu. Nah, singkat cerita, alhamdulillah Ko Edwin bercerita ke saya tidak lama dari kejadian-kejadian itu jenazah ditemukan gitu kan, jenazah ditemukan. Nah, Ko Edwin juga mengirim ya, jadi teman-teman Jelang Malam bisa boleh ketika evakuasi kita sertakan dokumen aslinya ya, ada sedikit diblur-blur lah gitu kan. Nah itu alhamdulillah, jadi kejadiannya itu ketika memang di hari keempat pada saat timnya Ko Edwin ini mau menemukan jasad si almarhum. Itu luar biasa ya, ini Ko Edwin ini di cerita keduanya masih tentang korban tenggelam ya. Tapi yang saya simak itu kiriman dari Ko Edwin ini, cerita kedua itu adalah ketika memang hambatan-hambatan di hari ketiga atau hari keempat sebelum menemukan jasad almarhum gitu kan. Ini ya kalau kita ya yang tidak ada basic survival ya mana berani lah gitu kan. Oke, Ko Edwin terima kasih, cerita kedua sudah saya bacakan. Nah ini buat teman-teman Jelang Malam langsung saja, ini cerita ketiga dari Ko Edwin masih berhubungan dengan korban tenggelam ya di laut sekitaran Pantai Pangandaran ya. Baik, langsung saja cerita ketiga dimulai dari sini. Waktu itu Ko Edwin cerita di sekitaran tahun 2021, berarti 2 tahun yang lalu lah, masih baru-baru lah. Ini ceritanya sempat ada beritanya, sempat viral juga bahwa 5 orang nelayan di sekitaran Pantai Pangandaran lah ya, mungkin Dusun Parigi atau tepatnya apa, itu mengalami perahu kebalik lah, atau ketika perahu nelayan ini terjang ombak yang sangat besar yang mengakibatkan 3 orang hilang dan 2 selamat. Nah, Ko Edwin ini cerita gitu kan, informasinya nyampe lah ke tim gitu kan. Secara sigap Ko Edwin dengan tim langsung melakukan evakuasi, melakukan penelusuran, melakukan pencarian, melakukan pertolongan ketika informasinya sudah diterima dengan jelas. Jadi ini korbannya ada 3 orang gitu kan, tapi ketika terjadi ini ABK-nya ada 5 orang, perahu terbalik dihajar ombak besar, yang 2 selamat, yang 3 masih belum ditemukan. Nah, seperti biasa Ko Edwin dengan tim melakukan pencarian dengan protokol atau dengan strategi-strategi yang memang Ko Edwin sudah kasih ke timnya ya gitu kan. Untuk hari pertama belum itu ketemukan gitu kan. Ko Edwin bercerita. Nah, di hari kedua pencarian pun belum menemukan hasil gitu kan. Nah, ini yang uniknya adalah ketika di hari ketiga tiba-tiba hujan besar banget gitu ya. Siang itu menuju sore itu hujan besar banget gitu kan. Pada akhirnya karena situasi cuaca atau alam di laut tidak bersahabat, akhirnya ditunda dulu gitu kan, karena gede banget gitu kan, ombaknya gede banget. Nah, pada akhirnya mau dilakukan pencarian pada malam hari pun tidak mungkin gitu kan. Makanya di hari ketiga gitu kan, kurang lebih di hari ketiga lah Ko Edwin cerita, dilakukan pencarian dan berangsur-angsur jenazah atau korban ditemukan gitu kan. Itu baru 2, tinggal 1 lagi. Ini ceritanya seperti ini terus ya, tinggal 1 lagi belum diketemukan gitu kan. Nah ini ada dokumen asli dari Ko Edwin, teman-teman boleh tonton lah ya. Dan yang terakhir itu itu dokumen asli kiriman dari Ko Edwin, dan kita agak blurkan sedikit juga ya, itu korban yang terakhir. Nah ini sama, jadi ketika melakukan pencarian, padahal Ko Edwin ngerasa gitu kan, daerah situ tuh udah berapa kali dilaluin gitu kan, udah ke situ lagi, balik lagi gitu kan, ke pesisir pantai, cari ke daerah tepian-tepian gitu kan bersama tim, nggak ada ya, nggak ya nihil lah gitu kan.
Akan tetapi menuju malam gitu kan, Ko Edwin ada trik lah ya, trik, ada sesuatu yang dia bacakan, ada sesuatu yang dia lakukan. Nah ini juga nggak disampaikan ke saya triknya seperti apa, tapi alhamdulillahnya jenazah si almarhum ini langsung, si korban ini langsung muncul dari dasar gitu kan. Akhirnya ditemukan lah sama tim gitu kan. Nah ini kan logikanya gitu kan, Ko Edwin cerita daerah yang ketika ditemukan si korban ini itu beberapa kali tim laluin, mungkin tim yang lain pun juga udah sering kelewatin gitu kan, tapi nggak ada. Nah jadi alhamdulillah sudah ditemukan, ketiga korban sudah ditemukan, dievakuasi ke puskesmas lah kalau nggak salah ya, terdekat di daerah sana. Ini kejadiannya adalah ketika Ko Edwin di kantor, ketika tugasnya sudah selesai. Jadi Ko Edwin itu sebelum pulang dia kopi dulu gitu, ngobrol-ngobrol lah santai. Tiba-tiba Ko Edwin ngerasa kok ada wangi gitu kan ya, ada wangi. Ko Edwin udah curiga gitu kan, oh kayaknya nih ada sesuatu gitu kan. Sambil ngopi, ya sambil nyalakan rokok gitu kan, ya hisap dalam-dalam malam itu. Dan Ko Edwin dalam hati bilang, kan sebetulnya saya niat nolong gitu kan. Nah terus saya bukan tipikal orang yang berani lihat makhluk astral. Saya juga sama punya rasa takut gitu kan. Sekarang kan sudah beda alam, saya juga sudah bantu. Kalau memang katanya sampean itu mau mengucapkan terima kasih, ya itu kan sudah memang tugas kami sebagai intinya sebagai anggota lah ya, sebagai anggota, dan itu kita melakukan dengan ikhlas. Edwin bilang seperti itu. Dan tiba-tiba samar-samar kan di kantornya Ko Edwin itu, Ko Edwin bercerita ada kayak pelataran halaman. Jadi sebelum masuk ke kantor itu ada seperti kayak ada pohon itu kan. Ko Edwin ngelihat gitu kan, ngelihat ada siluet seorang gitu kan. Dia tersenyum. Kelihatan sama Ko Edwin itu senyum. Ko Edwin cuma manggut-manggut aja gitu kan. Dalam hati ya udah, kamu sudah tenang, kamu sudah sempurna gitu kan. Insya Allah kamu syahid katanya gitu kan. Nah itu cerita terakhir dari Ko Edwin luar biasa sekali. Ini 3 cerita yang bisa dibilang temanya adalah pertolongan atau evakuasi korban tenggelam ya. Khususnya saya ucapkan terima kasih buat Ko Edwin di instansi Basarnas sana ya. Insya Allah Ko Edwin banyak sekali saya juga masukan ke depannya supaya saya bisa ketemu, kita bikin acara podcast langsung tatap muka. Makanya teman-teman jelang malam support terus channelnya, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, tekan tombol loncengnya. Dan pesan-pesannya nih dari Ko Edwin, karena Ko Edwin juga subscriber kita ya jelang malam. Beliau menitipkan pesan bahwasanya ketika kita mau melakukan sesuatu, patuhilah aturan-aturan di tempat yang berlaku dan jangan sopral. Ketika kita melakukan tindakan, kita harus lihat-lihat dulu situasi dan kondisi seperti itu gitu kan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Baik, terima kasih khususnya buat Ko Edwin dan subscriber jelang malam. Di video ini saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Ini luar biasa, bisa dibilang program baru kita ya, 1 video 3 cerita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.